Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Langsung aja, seperti biasa, kita mau pilih kartu lagi ya teman-teman. Judulnya kali ini coba ditanyakan ya di dalam hati kamu sambil memilih di antara kedua pilihan ini. Pertanyaannya, siapa sih yang selalu berdoa supaya kamu jadi jodohnya? Ya, dia ini selalu berdoa supaya kamu nih jadi jodohnya. Namanya doa itu kan bebas ya guys, selama itu positif, tidak berharap yang buruk-buruk terhadap orang lain, itu bebas. Kita bebas berdoa apa aja sama pencipta. Tapi selanjutnya terserah pencipta akan seperti apa, ya kan, dalam mengabulkan doa kita. Tapi kita mau cari tahu, siapa sih yang selalu berdoa supaya kamu jadi jodohnya dia? Ya, pilihan satu di Emperor, pilihan kedua di Empress. Ini penandanya aku buka dari salah satu tebaran kartu kamu ya. Pertanyaan sekali lagi, coba tanyakan di dalam hati kamu teman-teman sambil memilih di antara kedua pilihan ini. Manakah yang paling memanggil hati kecil kamu? Siapa sih yang selalu berdoa supaya kamu jadi jodohnya? Oke, pilihan satu di Emperor, kita mulai buka kartunya untuk kamu ya. Halo teman-teman yang memilih di Emperor ya. Dia ini berdoa supaya kamu jadi jodohnya. Siapakah dia? Seperti apa ciri-cirinya? Ya, kita mau cari tahu ya teman-teman. Ini fun reading ya sifatnya ya. Dan ini bacaannya sangat umum. Jadi mungkin nanti energinya akan sangat bercampur teman-teman. Bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Bisa resonate, bisa tidak sama kamu. Coba kamu dengarkan intuisi kamu. Dengarkan hati kecil kamu. Apakah bacaan ini untuk kamu atau tidak ya? Coba dengarkan intuisi kamu. Kalau misalnya intuisi kamu berkata bahwa ini bukan untuk kamu bacaannya, kamu nggak cocok, kamu nggak nyaman, ya sudah, tolong dimaklumi guys. Ini bacaannya sangat umum, jadi ya bisa cocok bisa tidak sama kamu ya. Ambil yang cocoknya, ambil yang resonate-nya, didoakan segala hal yang positifnya. Kalau nggak cocok sama sekali ya sudah, tinggalkan saja. Ya teman-teman, mungkin saja ini bacaannya belum untuk kamu. Atau bisa saja energi kamu nggak berhasil aku tarik, tolong dimaklumi ya. Tidak terikat gender, tidak terikat energi, kamu dominannya ke maskulin atau ke feminin, hanya kamu yang tahu. Ya teman-teman, kamu masih single atau kamu sudah berumah tangga, sudah berpasangan, bebas. Tentukan saja sesuai dengan keadaan kamu, ya teman-teman ya. Aku akan jelaskan tebaran kartunya kamu apa adanya sejujur-jujurnya. Tolong deh ya teman-teman, bersikap dewasa, bersikap bijaksana dalam menyikapi setiap readingan yang akan aku jelaskan nanti ya. Oke, dia berdoa kamu menjadi jodohnya. Di sini ada di Emperor. Oke. Di sini ada Ace of Swords. Temperance. Five of Swords. Ada Ace of Wands. Oke, dan di sini ada The World. The World-nya aku tutupin ya teman-teman ya. Oke, aku melihat ada energi zodiak dari fire sign. Ini kuat sekali ya, fire sign-nya tuh Aries ya, teman-teman. Aries, Leo, Sagittarius, terutama Aries. Di sini Aries dan Sagittarius ya. Di sini ada energi zodiak Leo juga kuat, Taurus kuat, Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Gemini, Aquarius. Ini entah ini zodiaknya kamu, energi zodiaknya kamu, atau energi zodiaknya dia yang berdealing sama kamu ya teman-teman. Oke, di Emperor dan ada Ace of Swords. Dia selalu berdoa supaya kamu jadi jodohnya. Ini orang yang sangat tegas ya. Dia tahu apa yang dia mau. Dia selalu memutuskan dengan tegas di setiap jalan hidupnya dia gitu ya. Misalnya dia berkata-kata atau dia mengambil suatu keputusan itu dengan tegas, nggak pernah yang setengah-setengah dia kalau dalam mengambil keputusan atau bahkan ketika dia berkata-kata ya. Orang yang sangat tegas, pekerja keras sekali dari The Emperor ya teman-teman. Sisi maskulinnya dia cukup terasa di sini. Maskulin ini, energi maskulin belum tentu dia laki-laki atau perempuan, tapi energinya dia ya, ini energinya maskulin sekali. Dia lebih suka bertindak dibandingkan banyak bicara. Ketika dia menginginkan sesuatu, gercep banget ya teman-teman. Ketika dia menginginkan sesuatu atau seseorang ya, dalam hal cinta atau karir atau apapun itu, dia susun rencana, dengan cepat dia susun rencana, dan dengan cepat juga dia akan action. Dia akan melakukan gerakan cepat untuk mengejar yang dia inginkan, untuk mengejar yang dia rencanakan. Dalam hal apapun ya, sekali lagi teman-teman, dalam hal apapun, bukan hanya dalam hal cinta aja.
Dari The Emperor, dia punya pekerjaan yang sangat mapan, entah dia pebisnis wira swasta atau dia bekerja di suatu perusahaan. Kalaupun ya teman-teman, kalaupun orang ini bekerja di suatu perusahaan, ya bekerja dengan orang lain gitu, dia punya kedudukan yang sangat baik. Dia punya anak buah, dia punya jiwa pemimpin yang sangat terasa sekali di sini, ya. Jadi orangnya memang nggak bisa diem. Sekalipun beberapa dari kamu ya yang berdoa supaya kamu jadi jodohnya ini, dia orang nggak bisa diem. Kalaupun dia bekerja di suatu perusahaan, dia sudah cukup sukses lah ya. Dia punya posisi dan jabatan, dia punya beberapa anak buah dan sebagainya gitu ya. Sudah sangat mapan. Tapi karena orang ini nggak pernah bisa diem, dia mungkin akan di luar pekerjaannya dia ya teman-teman, dia mungkin akan berpikir untuk berbisnis atau berwira swasta ya. Dia menurut dia tuh nggak cukup gaji dari perusahaan yang dia bekerja itu, nggak cukup mungkin. Beberapa dari kamu ini dia pekerjaannya bekerja di suatu perusahaan sekaligus dia punya bisnis ya, entah dia berdagang, entah dia punya bisnis apapun itu ya teman-teman, karena dia punya jiwa pemimpin yang sangat besar ya, sangat terasa di sini jiwa pemimpinnya. Dia ada di Emperor dan ada Ace of Wands ya teman-teman. Pekerja keras sekali, orang sangat optimis, percaya diri banget. Mungkin beberapa dari kamu dia usianya jauh lebih dewasa ya dibandingkan kamu. Beberapa dari kamu dia ini usianya jauh lebih dewasa dibandingkan kamu, atau bisa saja memang pembawaannya dia yang jauh lebih dewasa dibandingkan usia sebenarnya. Mungkin kamu usianya tidak terlalu jauh atau bahkan seumuran, cuman memang orang ini pembawaannya lebih dewasa dibandingkan usia sebenarnya, karena tertempa dengan pengalaman hidupnya dia yang memang memaksa dia untuk berpikir lebih maju, berpikir lebih tegas, berpikir lebih dewasa dibandingkan usia sebenarnya ya. Di sini ada Five of Swords. Perjalanan hidup orang ini memang pernah mengalami hal-hal yang menyakitkan di belakang sana. Dia pernah dicurangi, dia pernah ditinggalkan, dia pernah dicurangi oleh orang-orang yang dia percaya ya. Dia pernah ada di momen merasa tidak dihargai, merasa kepercayaannya dihancur leburkan oleh orang-orang yang dia percaya dalam hal cinta atau pekerjaan atau pertemanan gitu ya. Mungkin pengalaman hidup dia ini yang menempa dia menjadi jauh lebih sukses dibandingkan sebelumnya, jauh lebih dewasa dibandingkan sebelumnya, jauh lebih optimis dibandingkan sebelumnya ya. Pengalaman-pengalaman dia yang sudah dia lewati di belakang sana yang kurang menyenangkan ya teman-teman, yang membuat dia tidak nyaman, tidak bahagia, tidak dihargai, justru membawa kesuksesan dia seperti sekarang ini. Nggak gampang perjalanan hidup dia ya teman-teman ya. Oke, dari Ace of Swords ini orangnya sangat tegas, sangat straight to the forward. Tipikal orang yang memang tidak terlalu suka berbasa-basi. Seperti tadi aku jelaskan, kalau dia menginginkan sesuatu atau seseorang, dia akan melakukan beberapa rencana lalu langsung melakukan rencananya itu, nggak banyak bicara gitu ya teman-teman. Dia lebih banyak beraksi dibandingkan bicara gitu ya. Dari Temperance orang ini, dari The Emperor dan ada Ace of Swords, memang terkesannya orang ini sulit untuk didekati, terkesannya galak, judes gitu ya. Ya hal-hal negatif itulah kalau orang-orang yang baru kenal sama orang ini terkesannya seperti itu. Cuman sebenarnya dari Temperance orang ini punya ketulusan. Orang ini sangat menyayangi kamu guys, sangat menyayangi kamu. Rasa sayangnya dia ini seperti unconditional love gitu ya. Dia berharap, dia berdoa kepada pencipta supaya kamu jadi jodohnya dia. Tapi di balik doa-doanya dia tahu bahwa dia harus berpasrah. Di balik doa-doanya dia dengan tulus ya, dia mendoakan kamu, mendoakan hubungan kalian. Tapi di balik itu semua dia tahu bahwa semua ini kehendak pencipta dan alam semesta. Dia hanya bisa berdoa, dia hanya bisa berusaha gitu ya mungkin, tapi selebihnya dia punya kepasrahan, dia punya keikhlasan dalam hatinya ya, termasuk dalam mencintai kamu, menyayangi kamu, mendoakan kamu, dia punya keikhlasan di situ ya teman-teman. Pilihan satu. Jadi ya ada doa, ada kepositifan ya dari The Emperor. Orangnya sangat positif, sangat optimis, sangat percaya diri. Tapi di balik itu semua ya dia mungkin percaya diri, dia optimis mendekati kamu, mungkin menghubungi kamu, melakukan pendekatan-pendekatan. Cuma di balik itu semua dia ikhlas. Kalau misalnya memang kamu bukan menjadi jodohnya dia, kalau misalnya memang Tuhan tidak merestui hubungan kalian, dia ikhlas gitu ya. Jadi ada doa, ada usaha, tapi ada keikhlasan di situ. Ini tipikal orang yang sangat seimbang ya teman-teman.
dari sisi duniawinya dia juga dengan sisi rohaninya dia. Ini orang sangat seimbang, orang yang sangat dewasa. Ya, pembawaannya sangat dewasa mungkin, tapi ya aku nggak bisa bohong di sini. Dari The Emperor, Ace of Swords dan Ace of Wands ini punya sisi ego yang cukup tinggi ya. Punya sisi ego yang cukup tinggi. Pemarah sekali, tipikal orang yang sensitif sekali. Jadi dia mengungkapkan kemarahannya, kesedihannya, kekecewaannya itu dengan marah, bukan dengan menangis, bukan dengan berdiam-diam diri, enggak. Ini tipikal orang yang sangat ekstrovert atau terbuka, ya. Orang yang berdoa supaya kamu jadi jodohnya, ini orang yang sangat terbuka. Mungkin kamu tahu ya siapa orang ini. Beberapa dari kamu secara intuisi sudah tahu siapa orang ini. Karena atau memang orang ini sudah jujur apa adanya bahwa dia menyayangi kamu, dia mencintai kamu. Ya, dari Temperance aku merasa beberapa dari kamu sudah berhubungan dengan orang ini, pendekatan atau bahkan sudah jadian, atau bahkan sudah menikah. Dari The Emperor, aku baru mendapatkan informasi teman-teman, beberapa dari kamu ini single parent. Ya, dia single parent, dia sudah punya anak, dia pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan, dia siap membuka hati, ketemu kamu, dia jatuh cinta, dan dia mendoakan supaya hubungan kalian ini berjodoh lah gitu ya. Dia pengen kamu jadi jodohnya dia. Itu harapannya dia, itu doanya dia, itu manifestasinya dia. Tapi selebihnya dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksakan kehendaknya dia tidak bisa memaksakan doa-doanya dia. Ada keikhlasan ya guys. Meskipun terkesan galak, egois, pemarah gitu ya. Dia punya jiwa pemimpin yang sangat kuat terasa di sini ya teman-teman. Sangat pekerja keras sekali, sangat optimis sekali. Cuman sisi spiritualnya dia juga cukup tinggi ya. Sisi spiritualnya dia sudah cukup tinggi gitu ya. Oke, dari Ace of Wands. Ini orang yang memang sejujur-jujurnya ya, orang yang memang kalau misalnya dia single, kalau misalnya dia belum terlalu jatuh cinta kepada seseorang gitu ya, kepada lawan jenis, ini memang tipikal orang memang banyak disukai oleh lawan jenis. Secara fisik dia sangat kelihatan menarik ya. Dia pekerja keras, dia punya istilahnya ya teman-teman, dia kelihatan sangat sukses. Dari penampilannya dia, dari pembawaannya dia, dari cara bicaranya dia kelihatan sukses. Ya, secara fisik sangat menarik. Menarik ini belum tentu cantik atau ganteng, tapi dia punya aura yang keluar dari dalam dirinya dia, itu kelihatan menarik aja di mata lawan jenis ya teman-teman ya. Banyak yang suka lah intinya dari Ace of Wands. Dan kalau dia belum menentukan sama siapa hatinya akan berlabuh ya, dia belum terlalu jatuh cinta sama lawan jenis, ya dia bakalan tebar pesona banget sih. Dia bakalan memanfaatkan apa yang ada di dalam dirinya, kelebihannya dia itu secara fisik, secara keuangannya dia, untuk tebar pesona, menjaring-jaring lawan jenis ya. Cuman kalau memang dia sudah sangat jatuh cinta, dia sudah menetapkan sama siapa dia akan menghabiskan sisa umurnya gitu ya, dia bakalan setia banget. Dari The Emperor aku lihat tipikal orang yang sangat setia. Kalau dia sudah jatuh cinta, kalau dia sudah memutuskan sama siapa dia akan menjalin hubungan. Tapi kalau dia masih iseng gitu ya, masih belum tahu sama jatuh cintanya sama siapa, ya dia bakalan flirting banget sih sama lawan jenis ya teman-teman. Dari The World, ini tipikal orang sangat ngemong banget ya. Dari The World, dia kalau sudah jatuh cinta kepada seseorang, dia bakalan melindungi banget. Melindungi itu belum tentu secara fisik dia ada selalu bersama kamu, belum tentu itu ya. Tapi bisa saja dia melindungi dengan doa-doanya dia. Dari Temperance ada The World ya. Orang ini suka sekali berdoa guys. Meskipun kelihatannya orang ini duniawi sekali, cari duit terus, suka sekali barang-barang mewah, kelihatan duniawi banget deh. Tapi kalau kamu sudah sangat mengenal orang ini, atau orang-orang yang sangat tahu dia gitu ya, orang ini senang sekali berdoa. Dari Temperance ada The World ya. Menurut dia, cara melindungi orang-orang yang dia cintai, bukan hanya pasangannya, mungkin keluarganya, orang tuanya, siapapun itu, atau anaknya, itu adalah belum tentu dia selalu ada secara fisik. Tapi dia berdoa, menurut dia doa itu bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi. Gitu ya teman-teman. Ini orang yang sangat ngemong sekali. Dia pengen kamu menjadi bagian dari dalam, dia ingin kamu menjadi bagian di hidupnya dia. Ya, dia ingin kamu menjadi bagian di hidupnya dia. Sesuai dengan tema kita kali ini, siapa sih yang berdoa supaya kamu jadi jodohnya? Ya dia ini. Ya, tanpa kamu sadari dia selalu berdoa. Di waktu-waktu senggangnya dia, ketika dia memutuskan untuk sendiri. Ini dari The World aku lihat ya. Meskipun dia banyak temannya, banyak kegiatannya, banyak hobinya, banyak yang suka gitu ya. Selain bekerja, dia juga punya banyak hobi ya teman-teman. Selain bekerja, selain melakukan aktivitasnya dia di pekerjaannya dia juga suka
jalan sama teman-temannya gitu ya, suka nongkrong, suka hangout sama teman-temannya atau sama keluarganya. Tapi ketika dia memutuskan untuk sendiri, dia akan benar-benar memutuskan untuk sendiri, untuk bermeditasi, berdoa, berkontemplasi gitu ya. Ini tipikal orang yang memang suka sekali menyendiri kalau dia memang membutuhkan itu. Secara intuisi dia membutuhkan waktu untuk sendiri. Ya, seperti tadi aku jelaskan, untuk beribadah atau bermeditasi atau bahkan berkontemplasi gitu ya. Teman-teman, orang ini suka traveling ya, suka traveling, dia suka alam. Dia kalaupun ingin melepas jenuh dari semua aktivitasnya, dia lebih suka ke alam. Alam itu banyak ya, di sini aku melihat ada air, yang ada hubungan dengan air, danau, pantai, apapun itu, laut, atau pegunungan. Intinya dia lebih suka kalau misalnya lagi untuk melepaskan kejenuhannya dia ya, entah dia sendiri backpackeran gitu ya, sendiri atau memang bersama orang-orang yang dia sayang, dia lebih suka ke alam sebenarnya. Dia kurang suka tuh yang di keramaian, dia kurang suka ya teman-teman. Meskipun beberapa kali dia melakukan hal itu, cuman kalau dia lagi pengen healing, pengen ketenangan, ya dia lebih suka ke alam gitu ya. Oke, dia suka tanaman. Oh, ini banyak sekali terlihat orang ini sangat suka tanaman. Di tempat kerjanya dia, di rumahnya dia, dimanapun dia suka tanaman. Ya, bukan hanya penikmat saja, tapi juga dia turun langsung ya merawat tanaman itu atau bunga-bunga gitu ya teman-teman. Oke, pilihan 1. Aku lihat dari Ace of Swords ada The World, juga ada Five of Swords. Ini seseorang yang sering menghubungi kamu, sering ngobrol sama kamu, sering menyempatkan waktunya sama kamu. Ini ada LDR di antara kamu sama orang ini. Ya, sekali lagi, beberapa dari kamu, dia yang selalu berdoa supaya kamu jadi jodohnya. Ini ada LDR. Karena ada faktor pekerjaan, domisili, ya pokoknya LDR. Entah kamu yang keluar kota atau keluar negeri, atau dia yang keluar kota atau keluar negeri. Ya. Oke, dari Temperance, ini orang yang sangat tulus ya, dalam memberikan kebaikan, dalam memberikan perhatian kepada orang-orang yang dia sayang gitu ya, kepada teman-temannya dia, keluarganya dia, atau bahkan kamu nanti sebagai pasangannya dia. Ini apapun yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, itu dia lakukan dengan tulus, dari Temperance ya. Jadi ya namanya manusia itu ada plus minus ya, mungkin dia kelihatan galak, mungkin dia kelihatan egois segala macam gitu, tapi plusnya dia, kalau orang yang kenal dia banget, ini orang yang sangat sabar sebenarnya ya teman-teman, sangat tulus dalam melakukan kebaikan, termasuk mencintai kamu, menyayangi kamu, mengirimkan doa untuk orang-orang yang dia sayang, itu tulus ya. Dari The World aku merasa di sini kamu bisa menjadi sosok kamu yang apa adanya di depan dia ya. Dia tidak pernah menghakimi, dia tidak pernah sesuka hatinya dia ngejudge orang lain. Misalnya ada orang-orang yang curhat sama dia tentang masalahnya mereka, dia tidak pernah ngejudge ya, terlepas dari orang-orang ini salah atau tidak, dia tidak pernah ngejudge. Dia akan memberikan solusi-solusi atau saran-saran yang memang tidak ngejudge gitu teman-teman ya. Ya, beberapa dari kamu ini ada yang sudah punya hubungan, entah pendekatan atau pacaran, atau bahkan kalian sudah menikah tapi ada LDR di antara kalian. Dia selalu berdoa supaya kalian ini menjadi jodoh sampai maut memisahkan gitu ya teman-teman. Orang sangat tegas ya, jadi suka dia bilang suka, dia nggak suka dia akan bilang dia nggak suka gitu. Kalau misalnya ada beberapa hal dari kamu yang dia nggak suka, dia akan jujur sih. Orangnya sangat jujur, sangat straight to the forward, sangat setia. Kalau memang dia udah jatuh cinta ya, kalau dia sudah memutuskan untuk berkomitmen dengan seseorang, dia bakalan setia banget. Cuman kalau dia belum memutuskan untuk berkomitmen dengan siapa gitu, atau dia belum terlalu jatuh cinta, ya sejujurnya dari Ace of Wands agak flirty sih orangnya ya, suka tebar pesona gitu ya, agak player ya guys, karena memang dia punya fisik yang sangat menarik, punya keuangan yang sangat mapan, sangat mandiri ya teman-teman. Dia punya posisi dan jabatan yang cukup baik di pekerjaannya dia, di karirnya dia. Kamu bisa menjadi dirimu apa adanya kalau di depan dia, siapapun itu ya, teman-temannya dia, keluarganya dia, itu bisa menjadi diri mereka apa adanya kalau di depan orang ini, kalau bercerita sama orang ini. Karena orang ini juga tidak pernah menutup-nutupi sisi buruknya dia, sisi positifnya dia. Dia akan berperilaku, dia akan berkata-kata, dia akan bersikap, ya itulah dia. Makanya dia juga nggak mau orang pakai topeng di depan dia gitu ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui dalam hubungan kamu? Ada reconciliation. Kamu pernah bertemu sama orang ini, pernah punya hubungan sama orang ini di kehidupan kamu sebelumnya ya, kalau kamu percaya tentang hal itu. Atau reconciliation ini bisa saja kamu sudah mengenal orang ini dari lingkungan pertemanan kamu di masa kecil, atau memang ini
beberapa dari kamu dia yang selalu berdoa bahwa kamu menjadi jodohnya. Ini beberapa dari kamu, dia yang pernah punya hubungan khusus sama kamu, pernah punya hubungan spesial sama kamu dalam hal cinta. Tinggal diambil yang cocoknya ya teman-teman. Atau memang ini kamu sudah pernah kenal sama orang ini, pernah dekat di masa lalu kamu, di masa kecil kamu, ada di lingkungan pertemanan kamu mungkin gitu ya. Atau bahkan kamu pernah punya hubungan cinta dengan orang ini ya. Ada chemistry, ada ketertarikan ya antara kamu dengan orang ini. Seperti tadi aku jelaskan, sebenarnya kamu sudah kenal orang ini, sudah pendekatan, sudah sama-sama punya perasaan sayang, ada temperance ya. Kelihatan banget di sini kamu sama dia nih sudah punya perasaan yang cukup dalam satu sama lain, sudah punya keikhlasan juga di dalam hubungan kalian, ada chemistry. Ada ketertarikan yang tarik menarik antara kamu sama orang ini ya. Jadi kamu sepertinya nggak bisa jauh-jauh dari dia, dia pun seperti itu. Ada you deserve love, kamu layak untuk dicintai ya guys, percaya diri aja. Apapun adanya kamu layak untuk dicintai, siapapun, bukan hanya kamu aja ya. Di sini ada calling in your soulmate. Coba doakan, coba manifestasikan belahan jiwa, jodoh, apapun kamu sebutannya ya, true love-nya kamu. Itu coba doakan, manifestasikan jodoh yang kamu inginkan ya. Apapun itu guys, jodoh yang kamu inginkan dari A sampai Z-nya, dari penampilannya dia, dari pekerjaan, dari sifat apapun. Lalu lepaskan itu kepada kehendak alam semesta, pada kehendak pencipta. Biarkan pencipta yang memutuskan. Dia akan mengabulkan doa kamu yang mana nih, yang bagian mananya nih, terserah pencipta saja. Tapi kamu bisa untuk berdoa, memanifestasi seperti apakah jodoh yang kamu inginkan. Calling in your soulmate ya. Berharap saja semua kriteria yang kamu inginkan ya itu dikabulkan. Berharap saja seperti itu ya. Inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu atau dia ya. Pilihan ke satu. Oke, aku rapihin dulu ya. Oke, teman-teman semua, aku melihat di sini ada huruf L, H, M, S, S, ada V, ada X, ada N, ada S, ada F, ada I, P, A, ada E, B, J, U, A, G, R, dan J ya. Di sini ada X ya. Beberapa dari kamu ini dia berdoa supaya kamu jadi jodohnya. Ini adalah mantan kamu. Beberapa dari kamu, mantan ini mungkin kamu pernah punya hubungan cinta, kamu pernah menikah sama dia, atau kamu pernah merasa di ghosting, atau dia yang pernah merasa di ghosting sama kamu, atau ini memang teman kamu dari masa lalu ya, teman kecil kamu gitu ya misalnya. Atau memang kalau kamu percaya tentang hal ini, kamu pernah punya hubungan dengan orang ini di kehidupan kamu sebelumnya ya. Di sini ada Five of Swords ya teman-teman. Ini ya kalau ngomongin mantan ya, ini kayaknya pernah ada saling menyakiti di antara kamu dengan orang ini ya. Tapi ketika perpisahan itu terjadi, dia baru menyadari bahwa dia masih menyayangi kamu dan dia berharap untuk kembali sama kamu. Bahkan dia bawa doa supaya kamu jadi jodohnya dia. Masalah itu akan dikabulkan atau tidak sama pencipta, yaitu terserah pencipta saja. Tapi menurut dia yang penting dia berdoa dulu dengan tulus ya. Ciri-ciri tambahannya dia yang selalu berdoa kepada pencipta supaya kamu jadi jodohnya dia. Seperti apa ciri-ciri tambahannya dia? Pilihan ke satu. Oke, aku rapin dulu ya. Oke teman-teman, ciri-ciri tambahannya di sini ada mapan ya. Tadi seperti tadi aku jelaskan, orangnya sangat mapan, punya karir yang sangat baik, keuangan otomatis ya teman-teman. Mapan, overthinking, orangnya sangat perfeksionis nih teman-teman ya. Ada the Emperor dan ada Ace of Wands. Dia sangat perfeksionis sekali. Dia maunya apa yang dia lakukan, apa yang terjadi di dalam hidupnya, dia adalah sempurna. Itu yang dia inginkan ya. Tapi kan kadang-kadang yang kita harapkan itu tidak sesuai ya kan, tidak sesuai kenyataannya. Tapi memang kadang-kadang dia kalau misalnya apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan harapannya dia kadang-kadang suka overthinking nih ya, suka berpikiran yang berlebihan gitu ya. Pelin-pelan, terkesannya pelin-pelan, padahal tidak seperti itu. Tapi memang dia banyak pertimbangan dalam segala hal ya, dalam memutuskan segala hal. Pegunungan, dia suka pegunungan, high class, dia punya pergaulan yang cukup high class ya, karena memang dia punya kemampuan secara finansial dan memang kliennya banyak, memang ada faktor pekerjaan yang mengharuskan dia untuk bergaul dengan orang-orang yang high class, pergaulan yang high class gitu ya. Dia suka bernyanyi atau memang dia pekerjaannya di bidang bernyanyi gitu ya. Dia suka pakai motor. Ada Taurus, ada Libra, ada backpackeran ya. Tadi aku sudah sedikit sebut, dia suka backpackeran, ke alam, first love, kamu adalah cinta sejatinya dia atau vice versa. Ada soulmate, ada hewan, dia suka hewan ya. Teman-teman, kalau kita bicara tentang percintaan di pembacaan umum seperti ini,
Energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Oke? Itu dia yang berdoa supaya kamu jadi jodohnya. Semoga cocok, semoga resonate. Bye-bye. Halo, pilihan kedua di Empress. Siapa sih, seperti apa sih dia yang selalu berdoa supaya kamu jadi jodohnya dia? Ya, ya kita bebas ya berdoa apa aja dalam hal yang kebaikan ya teman-teman. Tapi kan sisanya kita serahkan kepada pencipta. Apakah doa-doa kita akan dikabulkan? Bagian mana yang dikabulkan itu sudah apa ya? Sudah kehendak pencipta saja. Tapi kita mau cari tahu siapa sih yang selalu berdoa supaya kamu jadi jodohnya dia, gitu ya teman-teman. Tidak terikat gender, tidak terikat energi kamu dominannya ke maskulin kah, ke feminin kah, hanya kamu yang bisa menentukan semuanya. Teman-teman, ini bacaan untuk umum, untuk hiburan, fun reading, jadi bisa cocok atau bisa tidak cocok dengan kamu. Coba dengarkan intuisi kamu benar-benar ya, supaya kamu bisa tahu apakah bacaan ini akan cocok untuk kamu atau tidak ya. Kalau tidak menemukan kecocokan atau tidak menemukan kenyamanannya, tolong dimaklumi guys. Ini bacaan untuk umum, energinya sangat bercampur di sini. Ada kemungkinan tidak cocok sama kamu, ya. Kalau memang nggak cocok, jangan dipaksakan, tinggalkan saja. Mungkin temanya belum untuk kamu dan mungkin aku belum bisa menarik energi kamu. Tolong dimaklumi ya guys. Aku akan jelaskan readingan kamu secara apa adanya, sejujur-jujurnya. Nggak ada yang aku manis-manisin, nggak ada yang aku pahit-pahitin ya. Tolong teman-teman, tolong kamu bersikap dewasa, bijaksana dalam menyikapi setiap penjelasan yang akan aku jelaskan nanti readingan kamu ya. Oke, pilihan kedua, dia ini dia ini berdoa supaya kamu jadi jodohnya. Di sini ada The Empress. Oke, ada Three of Swords, ada Knight of Wands, oke, Queen of Pentacles, Seven of Swords, Four of Cups ya, guys. Aku lihat dari beberapa komen, ada banyak dari kamu yang kalau udah ngomongin mantan itu sensitif banget, marah-marah gitu ya, mengeluarkan energi negatif. Seperti yang sering aku jelaskan, aku akan jelaskan readingan kamu itu apa adanya, berdasarkan tebaran kartu kamu dan lebih banyak melalui intuisiku. Kalau misalnya nanti aku melihat ada energi mantan yang kembali ke kamu atau berharap kembali sama kamu atau berdoa supaya kamu jadi jodohnya, yaitu aku hanya membacakan apa adanya saja. Masalah kamu akan menerima dia atau tidak, yaitu kan free will, kehendak bebas kamu. Ya, teman-teman. Jadi tolong bijak ya dalam berkata-kata. Ya, bersikap dewasa. Ya, teman-teman ya. Oke, di sini aku melihat Taurus kuat, Capricorn, Virgo, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Ada Pisces, Cancer dan Scorpio ya. Itu energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si dia yang berdealing sama kamu. Oke, dari The Empress dan ada Three of Swords. Teman-teman, The Empress, Three of Swords dan ada Seven of Swords. Dia berharap supaya kamu jadi jodohnya dia. Ini adalah seseorang yang sudah pernah menikah, bahkan sudah punya anak ya teman-teman. Beberapa dari kamu, dia yang berharap supaya kamu jadi jodohnya dia. Ini dia pernah menikah, pernah punya hubungan yang sangat berkomitmen dengan seseorang, bahkan sudah punya anak di sini ya. Mungkin dia pernah mengalami dihianati oleh pasangan sebelumnya, atau pernah dihianati oleh teman-temannya dalam sisi pekerjaannya dia, apapun itu. Perjalanan hidup orang ini dari Three of Swords dan ada Seven of Swords memang kurang nyaman, kurang bahagia di belakang sana. Dia pernah, fasenya hidup dia pernah melewati yang seperti itu ya. Dalam hal cinta, dalam hal pekerjaan, pertemanan, dia pernah dihianati dalam pertemanannya dia, keluarganya dia, pernah tidak dihargai gitu ya. Tapi saat ini dia menjadi sosok yang jauh lebih dewasa, jauh lebih bijaksana. Apalagi kalau orang ini pernah menikah, bahkan sudah punya anak, otomatis itu yang menempa dia menjadi sosok yang jauh lebih dewasa dibandingkan sebelumnya, atau lebih dewasa dibandingkan usia dia sebenarnya. Ya, di sini dari The Empress orangnya sangat lembut guys ya. Dia berharap supaya kamu jadi jodohnya dia. Ini orang yang sangat lembut, sangat keibuan sekali. Keibuan sekali ini bukan berarti dia laki-laki atau perempuan ya, bukan dia perempuan gitu. Tapi memang sisi femininnya dia sangat terasa. Dia tipikal orang yang senang sekali memelihara ya. Dia suka tanaman,
dia terjun langsung gitu ya teman-teman untuk memelihara tanaman, bunga gitu ya, bukan hanya penikmat saja, atau memang dia suka sekali mengayomi, dia suka sekali anak kecil, dia tipikal orang yang senang merawat, memelihara ya dalam hal apapun gitu ya. Feminin sekali, terasa sekali energinya sangat feminin di sini. Orang yang sangat pekerja keras sekali dari The Empress, dan ada Queen of Pentacles. Ini orang yang sangat mandiri. Dia pekerja keras sekali. Dia meskipun secara keuangan tidak berlebihan, ya teman-teman, meskipun secara keuangan tidak berlebihan, tapi dia punya karir yang sangat settle, sangat mapan. Punya keuangan yang sangat mapan juga, kemandirian secara finansial juga. Dia tidak pernah punya keinginan untuk membebankan orang lain. Tidak pernah punya keinginan untuk menyusahkan orang lain untuk kehidupannya dia secara finansial apalagi gitu ya. Punya kemapanan secara finansial cukup ya, cukup mapan, tapi tidak terlalu berlebihan. Cukuplah hanya untuk keluarganya dia, dirinya sendiri, memenuhi semua hobinya dia, keperluannya dia gitu. Cukup saja. Dan dia cukup puas dengan cukup puas dengan peraihannya dia, kesuksesannya dia sudah cukup puas dengan apa yang dia miliki saat ini. Ini tipikal orang yang sangat menghargai dirinya dari The Empress, dan ada Queen of Pentacles ya teman-teman. Tipikal orang yang sangat menghargai dirinya. Dia tahu mana orang yang memang layak untuk dia, mana yang tidak layak untuk dia. Dia tahu kapan dia harus meninggalkan suatu kondisi, suatu keadaan yang memang sudah nggak kondusif untuk dia, sudah tidak membawa sisi positif untuk dia dan keluarganya, juga untuk masa depannya dia, karena dia pernah mengalami disakiti, dihianati, dibohongi. Jadi dia belajar dari itu yang menempa dia menjadi sosok yang jauh lebih pintar, jauh lebih dewasa, jauh lebih bijaksana ya teman-teman, seperti itu. Oke, dari Knight of Wands, ini orang yang nggak bisa diem, banyak hobinya, banyak kegiatannya ya. Ini energinya sangat bercampur, kamu ambil yang cocoknya ya teman-teman, ambil yang cocoknya dengan keadaan kamu. Dia yang berharap, berdoa kamu menjadi jodohnya. Ini orang yang sangat aktif sekali, nggak bisa diem. Kalau dia lagi free gitu ya dari pekerjaannya dia gitu ya, di waktu liburnya dia pun nggak bisa diem, ada aja yang dia kerjain. Mungkin di rumahnya dia melakukan apa, atau mungkin dia ajak teman-temannya nongkrong, hangout keluar, atau mungkin ajak kamu gitu. Intinya orang nggak bisa diem, banyak hobinya. Di sini ada Knight of Wands, atau bahkan dia punya hobi-hobi tertentu yang bisa menghasilkan uang dari hobinya itu gitu ya teman-teman ya. Ada Four of Cups di sini. Dia yang berharap, berdoa kamu menjadi jodohnya adalah kamu pernah menolak kehadiran dia guys ya. Kamu pernah menolak pernyataan cintanya dia ya. Tapi kayaknya orang ini tidak putus asa. Dari Knight of Wands aku lihat orangnya sangat optimis, sangat percaya diri. Dia tidak pernah sebelum berjuang dia tidak pernah diem. Dia akan memperjuangkan apa yang dia inginkan. Dia akan memperjuangkan siapa yang dia inginkan. Ini adalah seseorang yang memang kamu pernah tolak dari Knight of Wands, dan ada Four of Cups. Seseorang yang pernah kamu tolak, tapi dia nggak putus asa. Saat ini mungkin, sampai saat ini mungkin dia masih ada usaha untuk mendekati kamu, menghubungi kamu, tahu-tahu dia jemput kamu ke kantor, ke rumah gitu. Ya, beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang seperti ini. Ya, orang yang pernah kamu tolak. Mungkin ketika kamu menolak dia, itu banyak situasi dan kondisi. Mungkin saat itu kamu punya pasangan, mungkin saat itu dia punya pasangan, mungkin saat itu juga secara keuangan, secara kemandirian finansial belum menemukan kemajuan. Kamu ngeliat dari dia, kamu merasa tidak ada masa depannya sama dia. Banyak hal kenapa saat itu kamu menolak dia, atau sekedar memang kamu nggak tertarik sama dia karena menurut kamu dia tidak sesuai dengan kriterianya kamu. Banyak hal kenapa kamu menolak dia saat itu ya. Tapi saat ini dia masih kelihatan banget mendekati kamu ya. Ya, sering menghubungi kamu, bahkan sering jemput kamu gitu ya. Sering jemput kamu ke rumah, nemenin kamu di setiap aktivitas kamu. Beberapa dari kamu sudah tahu siapa yang aku omongin. Ya, teman-teman dari Knight of Wands, soalnya orang ini sangat kelihatan banget kalau dia tertarik sama kamu. Ya, masalah kamu menerima kehadiran dia atau tidak, atau bagaimananya ya, itu kan free will ya. Itu kehendak bebasnya kamu gitu ya. Dari Queen of Pentacles, nggak heran kenapa dia berdoa supaya kamu jadi jodohnya dia. Dari Queen of Pentacles di sini aku merasa orang ini sangat menghargai kamu. Ya, orang ini sangat menghargai kamu. Kamu ini menurut dia adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya dia, yang harus dia perjuangkan. Dari Knight of Wands ada Queen of Pentacles.
Kamu adalah sesuatu yang paling berharga, seseorang yang paling berharga yang harus dia perjuangkan dan ingin dia perjuangkan. Ya, ini adalah pasangan kamu. Ya, pilihan kedua, yang berharap kamu jadi jodohnya ini adalah pasangan kamu. Beberapa dari kamu sudah menikah, sudah punya anak, ya, atau sudah ada hubungan yang berkomitmen di sini ya. Di sini ada Queen of Pentacles di sini soalnya. Ini pasangan kamu guys, ya, yang yang menganggap kamu sangat berharga, gitu ya, yang berdoa supaya kamu jadi jodohnya dia sampai maut memisahkan, gitu ya. Ini pasangan kamu. Mungkin kamu masih pendekatan, pacaran, atau bahkan kamu sudah punya hubungan yang sangat berkomitmen di sini, ya. Oke, dari The Empress dan ada Queen of Pentacles. Aku merasa di sini dan ada Knight of Wands. Sebenarnya orang ini banyak yang suka, lawan jenis ini banyak yang suka karena mungkin dia kelihatan sangat menarik. Aura yang dikeluarkan dari dalam dirinya ini membuat dia tuh kelihatan sangat bercahaya lah di mata lawan jenis gitu ya. Atau memang dia secara fisik menarik ya, cantik, ganteng, seksi, keren gitu ya teman-teman. Dia suka dandan, dia suka pakaian yang bagus, dia suka barang-barang yang mewah karena menurut dia itu adalah salah satu cara menghargai dirinya. Ya, menghargai dirinya dia udah bekerja keras selama ini. Menurut dia wajarlah kalau dia menginginkan sesuatu yang agak mahal sedikit, agak pricey sedikit, agak branded sedikit. Dia suka barang-barang yang agak mahal, bagus gitu ya. Menurut dia cocok untuk dirinya dia. Itu salah satu cara dia mencintai dirinya menurut dia. Ya, teman-teman. Knight of Wands orang ini sangat simple. Dia orang yang suka gercep banget, dia nggak suka berbasa-basi, dia nggak suka hal-hal yang lambat. Beberapa dari kamu dia suka pakai motor kemana-mana karena menurut dia lebih gampang, lebih simple, bebas dari macet, mungkin lebih murah juga, banyak hal kenapa dia suka pakai motor ya, karena orangnya gercep banget guys, banyak sekali kegiatannya, banyak sekali hobinya, banyak sekali temennya. Dia nggak suka yang lelet-lelet, dia nggak suka yang lambat-lambat ya. Oke. Informasi lain yang aku dapatkan di sini berdasarkan tebaran kartu kamu dan lebih banyak melalui intuisiku. Three of Swords, Seven of Swords, Knight of Wands, dan ada Four of Cups. Ini adalah seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan cinta kamu di belakang sana. Ada Knight of Wands. Entah kamu yang pernah ngeghosting dia atau entah dia yang pernah ngeghosting kamu atau dia yang merasa kamu ghosting. Guys, ini pembacaan sangat umum. Kita ngomongin cinta lagi ya. Ini energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Knight of Wands dan ada Three of Swords juga ada Seven of Swords ya. Ini seseorang yang pernah ada di dalam kehidupan cinta kamu. Mungkin kamu masih pendekatan, tapi kok tiba-tiba dia menghilang tanpa kabar gitu ya. Atau dia yang merasa kamu seperti itu. Kamu berubah tiba-tiba gitu. Atau kamu pernah punya hubungan cinta dengan orang ini, adanya pengkhianatan ya, adanya ketidakjujuran, adanya penolakan dari sekitar, mungkin dari keluarga, mungkin dari teman-teman kalian gitu ya. Banyaknya perbedaan juga bisa. Intinya hubungan kalian kandas ya. Tapi ketika hubungan itu berakhir, dia baru menyadari bahwa kamu sangat berarti untuk dia ya. Tapi mungkin situasinya sudah terlambat, hubungan kalian sudah selesai. Yang dia bisa lakukan hanyalah berdoa. Begitu dia menyadari dia masih sangat jatuh cinta sama kamu, dia bawa semuanya ke dalam doa ya. Tapi dia punya keikhlasan di situ. Kalau misalnya memang doanya nanti tidak terkabul, tidak direstui oleh pencipta, ya dia ikhlas gitu ya teman-teman. Di sini ada Four of Cups. Karena apa? Beberapa dari kamu, mantanmu ini sudah pernah mengutarakan cintanya sama kamu, tapi kamu tolak ya. Makanya aku merasakan di sini kamu sudah tahu siapa yang aku bicarakan, terutama kalau kita bicara mantan. Ini dia pernah datang lagi di dalam kehidupan kamu, mengutarakan cintanya, mengutarakan rasa rindunya, banyak hal ya. Tapi kamu tolak. Mungkin hubungan kalian saling menyakiti di belakang sana. Mungkin kamu sudah punya pasangan, mungkin juga ada LDR di sini, mungkin juga banyaknya perbedaan. Jadi menurut kamu percuma aja kalau memang ini dijalani lagi. Tapi dia sampai sekarang dia masih berdoa kamu menjadi jodohnya dia. Tapi di balik itu semua dia punya keikhlasan ya guys. Di sini ada Four of Cups, dia punya keikhlasan. Ketika dia datang sama kamu, mengungkapkan cintanya sama kamu, segala macam perasaannya dia deh sama kamu, dia punya keikhlasan di situ. Dia siap untuk ditolak. Intinya seperti itu. Apalagi kalau kita bicara mantan, ada hal-hal menyakitkan yang terjadi di belakang sana. Jadi dia siap kalau kamu menolak. Di sini ada nothing tulus ya. Ya, teman-teman. Ya, tapi perlu kamu tahu, sampai saat ini dia masih berharap, dia masih berdoa kalau kamu menjadi jodohnya dia. Dia masih berharap ada dukungan dari pencipta untuk hubungan kalian. Ini mantan kamu.
Beberapa dari kamu ini adalah mantanmu, ya. Bahkan ini ada yang pernah menikah ya. Ya, ada yang pernah menikah sama orang ini. Ya, pekerjaan mapan, setidaknya dia tidak pernah berniat untuk tidak pernah berniat untuk menyusahkan orang lain untuk hidupnya dia gitu ya, untuk menjadi beban gitu. Dia tidak paling nggak suka menjadi beban untuk orang lain gitu, makanya dia berusaha keras untuk menjadi mandiri secara finansial ya. Orangnya sangat menarik guys, sangat aktif. Ada Knight of Wands, mungkin dia punya masa lalu yang dia mungkin punya masa lalu yang agak flirty, agak player ya. Tapi ketika dia bertemu kamu, dia menemukan bahwa dia merasa kamu cinta sejatinya dia. Makanya dia berdoa sampai saat ini supaya kamu menjadi jodohnya dia. Dia punya masa lalu yang agak kesana kesini gitu, kurang bisa berkomitmen, kurang bisa setia, berjiwa bebas di masa lalunya dia. Tapi ketika dia bertemu sama kamu, dia siap untuk menjalin hubungan yang jauh lebih serius ya. Beberapa dari kamu kita bicara soal pasangan kamu yang saat ini punya hubungan cinta sama kamu, bahkan menikah sama kamu. Oke, di sini ada past life relationship. ya bicara mantan. Bicara mantan guys, ini ya mantan kamu yang masih berdoa supaya kamu menjadi jodohnya dia ya. Atau kalau kamu percaya tentang hal ini, kamu pernah punya hubungan cinta, pernah punya hubungan spesial di kehidupan kamu sebelum ini ya. Tinggal diambil yang cocoknya sama kamu. Ada attraction. Menurut dia kamu sangat menarik secara fisik, secara pembawaan, gaya bicara kamu, sifat-sifat kamu. Apapun yang ada di dalam diri kamu itu indah ya menurut dia. Apapun yang ada di dalam diri kamu itu, apapun yang ada dari kamu itu menurut dia indah. Ya. Kamu sangat menarik secara fisik terutama. Di sini ada getting to know each other. Meskipun ada rasa sayang, ada hubungan yang cukup serius di dalam hubungan kalian berdua, tapi tetap ya kalian adalah sosok yang berbeda satu sama lain. Tetap harus saling tahu satu sama lain. Apalagi kalau hubungannya pengen serius, ke jenjang pernikahan gitu misalnya, ya tetap harus cari tahu keinginan masing-masing. Mana yang disuka, mana yang tidak suka. Harus tetap cari tahu tentang pasangan masing-masing ya. Getting to know each other. Percakapan dari hati ke hati itu sangat diperlukan ya teman-teman ya. Let go of control issue. Biarkan semuanya berjalan apa adanya, jangan dipaksakan. Usahakan yang semua hal yang terbaik di dalam hubungan cinta kamu teman-teman ya. Hal yang terbaik, hal yang positif ya. Didoakan semuanya, jangan paksakan doa kamu. Biarkan pencipta yang mengatur semuanya. Let go of control issue. Jangan paksakan hubungan kamu, lepaskan dari semua ekspektasi yang terlalu berlebihan terhadap hubungan cinta. Biarkan semesta yang mengatur semuanya. Kamu hanya bisa berusaha ya. Biarkan semua mengalir apa adanya. Kamu masih pendekatan, biarkan semua mengalir apa adanya. Jangan berekspektasi berlebihan ya teman-teman. Karakteristik tambahan, ciri-ciri tambahannya si dia yang selalu berdoa supaya kamu jadi jodohnya. Siapakah dia? Pilihan kedua, dia berdoa supaya kamu jadi jodohnya. Siapa dia? Oke, pilihan kedua. Oke, aku rapin dulu ya. Di sini ada bernyanyi, mungkin dia suka bernyanyi, suaranya bagus, dia punya hobi nyanyi, atau memang pekerjaannya dia yang ada hubungannya dengan bernyanyi gitu ya. Toxic relationship, overthinking, dia pernah mengalami hubungan yang toxic di belakang sana dalam hal cinta, hubungan pertemanan, hubungan dalam pekerjaannya dia. Jadi kadang-kadang dia suka overthinking, apalagi kalau baru ketemu dengan orang-orang yang baru gitu ya. Suka punya pikiran yang agak berlebihan. Apalagi kalau dia orang sangat perfeksionis ya, dari Knight of Wands ya teman-teman. Kalau dia menginginkan sesuatu atau seseorang dan tidak mendapatkan hal itu, dia bakalan punya pikiran yang lebay banget sih, berlebihan banget ya. Suka overthinking ya. Kalau dia baru kenal sama seseorang, dia suka nggak percayaan juga sih sama orang itu ya. Ada kacamata hitam, dia suka pakai kacamata hitam, apalagi kalau berada di luar ruangan gitu. Secret admirer, dia mencintai kamu dalam diam awalnya, mungkin sampai saat ini juga dia mencintai kamu dalam diam. Terkesannya kok di depan kamu dia cuek-cuek aja, tapi dia mendoakan hubungan kalian. Ada kacamata hitam, ada kacamata. Mungkin dari kacamata ini dia punya masalah dengan matanya ya. Dari toxic relationship ini mungkin kita bicara mantan ya teman-teman. Mungkin hubungan kalian cukup toksik di belakang sana, makanya itu yang membuat kamu ragu-ragu atau bahkan menolak kehadiran orang ini ya teman-teman ya. Oke, kita cari tahu inisial kamu atau inisialnya dia.
Atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kalian berdua. Pilihan kedua. Yap, aku di sini melihat ada G-nya sampai 3 ya teman-teman. Ada X ya. Ini kuat ya. Banyak dari kamu yang berdoa supaya kamu jadi jodohnya nih mantan kamu ya teman-teman. Ada W, ini ada X, W, M, V, J, H, U, V lagi, ada L lagi, ada C, ada T ya teman-teman. Oke, ini ada pasangan kamu, ada mantan ya. Ini banyak sekali energi mantan yang masih berdoa supaya kamu jadi jodohnya dia ya. Dia mengalami rasa rindu yang amat sangat, dia mengalami kesepian yang amat sangat. Dia baru menyadari bahwa dia masih jatuh cinta sama kamu justru ketika kalian berpisah ya. Dan beberapa dari kamu tahu siapa yang aku bicarakan ya teman-teman, terutama kalau kita bicara mantan yang memang sudah mengungkapkan cintanya sama kamu tapi kamu tolak ya, atau kamu membutuhkan waktu untuk berpikir sementara gitu ya. Oke, semoga cocok ya guys. Diambilin segala hal yang positifnya, dibuang hal yang negatifnya, diambil yang cocoknya sama kamu. Bye bye.